Baik, mari kita berdoa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami ingin duduk diam mendengarkan akan firman-Mu. Biarkan Tuhan berbicara kepada kami pada hari ini. Kami buka hati kami, menyambut firman-Mu di dalam satu nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya beri judul khotbah saya pada hari ini adalah rupa-rupa. Ternyata kerap kali kita memakai rupa-rupa atau memakai satu topeng yang selalu itu hinggap di dalam kehidupan kita. Baik, apa itu? Kita akan belajar bersama-sama, saudara, di Filipi 2, ayat yang pertama hingga yang ke-8. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6 kita perhatikan bersama-sama. Yang walaupun dalam rupa Allah, garis bawahi rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8 yang terakhir, saudaraku, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan saudara, tadi ada dua rupa. Yang pertama adalah rupa Allah, yang kedua adalah rupa hamba. Nah, Allah itu adalah Tuhan kita yang di surga. Dia turun sebagai manusia, bukan mengambil rupa Tuhan. Sehingga Alkitab juga mencatat di dalam 1 Yohanes 4, saudara, dia lebih dulu melayani kita. Dia turun ke dunia, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, ini membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan segala Tuhan, dia turun ke dunia mengambil rupa seorang hamba. Nah, kenapa kita hari ini seorang hamba Tuhan? Percaya saudara bahwa kita semua ini adalah hamba Tuhan? Boleh sama-sama kita berkata amin. Hamba Tuhan bukan pendeta, hamba Tuhan bukan hanya sekedar pelayan Tuhan di mimbar, hamba Tuhan bukan hanya sekedar penginjil, tapi orang-orang yang percaya Tuhan itu adalah juru selamat, maka dia adalah hamba Tuhan, doulosnya Tuhan. Nah, tetapi pertanyaannya, kenapa kita seorang hamba kerap kali mengambil rupa Tuhan? Tuhan saja sebagai Tuhan turun ke dunia, dia mengambil rupa seorang budak, seorang hamba. Tapi kenapa kita hari ini seorang budak, seorang hamba mengambil rupa seorang Tuhan? Kerap kali di dalam pelayanan ini, saudara, kita merasa seperti Tuhan. Tidak mau melayani dengan tulus. Kita minta dilayani, tetapi melayani juga. Sehingga mereka melayani supaya dilayani. Kita kerap kali mementingkan nama baik kita. Kita kerap kali mementingkan gengsi kita. Kita kerap kali mementingkan hak kesetaraan Tuhan itu yang mesti kita ambil dan kita jaga, saudara.
Nah, ini yang menjadi satu tolak ukur sebagai hamba Tuhan. Hari ini apakah saudara dan saya mengambil rupa seorang hamba atau seorang tuan? Di dalam melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, saudara tidak punya hak lagi. Zaman dulu bicara hamba, budak itu diperjualbelikan. Zaman dulu budak itu, saudara, harus ditebus. Kalau ditebus, maka dia tidak punya hak lagi. Yang dia bisa lakukan hanya mengabdi, hanya mengakhiri sampai akhir hidupnya melayani tuannya, setia. Maka dikatakan Yesus merendahkan dirinya dan taat dan setia sampai mati di kayu salib. Itu membuktikan Yesus itu mengambil rupa seorang hamba. Maka hari ini sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, janganlah kita ini hamba Tuhan, tapi kerap kali kita ini mengambil rupa seorang tuan. Apa yang kita layani untuk gengsi kita, untuk nama baik kita, untuk pribadi kita, untuk nama satu organisasi, untuk kepentingan organisasi, kepentingan yang besar, saudara, tidak bisa. Di dalam pelayanan kita juga kerap kali gampang tersinggung, kita kerap kali mudah untuk hati ini marah, kita kerap kali kita ini saudara mungkin ketika tugasnya digeser, mungkin ketika jabatannya digeser, mungkin kedudukannya digeser, kita bisa marah. Kita tersinggung. Nah, jangan-jangan orang yang demikian adalah hamba Tuhan yang mengambil rupa seorang tuan. Dia lupa bahwa Yesus datang ke dunia bukan mengambil rupa seorang tuan, tapi mengambil rupa seorang hamba. Nah, saudara, seorang hamba itu harus mengabdi kepada Tuhan. Saya beri 2 alasan pada hari ini kenapa kita kerap kali mengambil rupa seorang tuan. Yang pertama, kita buka firman Allah di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Kenapa hari ini kita tidak bisa menjadi hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang merendahkan hati, hamba Tuhan yang mendahulukan kepentingan orang di atas segala kepentingan kita? Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ternyata, saudara, hanya ada 2 alasan hari ini kenapa kita tidak bisa menjadi hamba Tuhan yang mengambil rupa seorang hamba? 1, karena kita iri hati, dan kedua, kita mementingkan diri sendiri. Orang yang demikian, Yakobus mencatat, dia melawan kebenaran. Di dalam pelayanan kita kerap kali iri hati. Mungkin orang yang lebih berpendidikan, orang yang lebih memiliki skill di atas kita, orang yang lebih memiliki satu kemampuan di atas kita, kerap kali diangkat oleh gereja, kita marah. Bahkan dia lebih muda dari kita, loh kita ini lebih senior. Kenapa mereka lebih muda? Tuhan bisa pakai, gereja bisa lebih pakai. Kita iri hati, saudara. Termasuk tadi saya katakan tersinggung, itu adalah egois. Karena kepentingannya tidak diutamakan, kepentingannya tidak disanjung, kepentingannya tidak menjadi prioritas dalam organisasi tersebut, saudara. Maka kita egois, mementingkan diri sendiri. Pelayanan untuk keegoisan kita, berapa banyak kita melayani untuk keuntungan diri kita sendiri. Kalau bicara uang, kita tidak bicara, banyak orang pelayanan demi uang. Nah, apakah itu disebut hamba yang mengambil rupa seorang hamba? Atau hamba Tuhan yang mengambil rupa seorang tuan? Kerap kali Bapak Ibu, kita pelayanan, kita menjadi tuan, padahal kita hamba Tuhan. Kita lebih mementingkan diri kita lebih mengutamakan iri hati kita. Tidak bisa terjadi lagi hari ini, orang Kristen justru mengambil rupa hambanya hamba. Lebih hamba daripada Tuhan yang menjadi hamba. Itu adalah hamba Tuhan.
sehingga melepaskan kepentingannya, melepaskan apa tujuannya, melepaskan darahnya, melepaskan kehidupannya, melepaskan gengsinya, melepaskan egonya. Itu adalah hamba Tuhan yang mengambil rupa seorang hamba-hamba. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, jangan menjadi tuan di dalam gereja, jangan menjadi tuan di dalam hidupmu. Tapi kita hari ini adalah hamba Tuhan yang mengambil rupa seorang hambanya hamba. Kita teruskan firman Tuhan yang terakhir, saudaraku. Yakobus 3 ayat 15 dan 16. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Iri hati egois itu bukan dari Tuhan, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jelas, saudara. Makanya dia merasa tuan terus. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Selama kita mengambil rupa Tuhan, maka di situ ada kekacauan, di situ ada yang namanya perbuatan jahat. Selama kita mengambil rupa seorang hamba, di situ ada damai, sejahtera, dan di situ ada kesatuan. Maka jikalau kita hari ini ingin bersatu dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita, dalam organisasi kita, maka hanya satu, ambillah rupa seorang hamba. Mengutamakan orang lebih, bisa mengalah, bisa mengasihi, bisa mengampuni, melayani dengan tulus hati, tidak punya kepentingan lain. Itu adalah seorang hamba. Maka, saudaraku, hari ini, jangan menjadi hamba yang mengambil rupa seorang tuan, tapi menjadi hamba Tuhan yang mengambil rupa seorang hamba. Lihat Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, dia turun ke dunia bukan untuk dilayani, tapi dia melayani saudara dan saya hari ini. Karena itu, mari ambillah rupa seorang hamba. Tetap setia melayani, merendahkan dirinya sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh mendengarkan akan segala firman-Mu. Kami berdoa supaya kami semua hari ini, hamba Tuhan, mempunyai hati yang taat kepada firman-Mu. Firman-Mu adalah kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari saudaraku, dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan dalam karier, studi, keuangan, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintunya kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Serta damai sejahtera Allah menaungi saudara sekalian senantiasa. Jika ada yang sakit, mari tumpanglah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur Kristus menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini di dalam satu nama, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.